di sini toh. Udah ketemu yang bocor Soraya? Udah nih. Kalau udah cepet turun ya. Hati-hati Soraya. Astagfirullahaladzim. Soraya. Soraya. Ya Allah. Ya Allah. Soraya. Mama hati-hati, Ma. Soraya. Mama. Alhamdulillah. Sorry, saya minta maaf. Dokter. Maksudnya Bu Soraya. Bu Soraya, Pak, Bu, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud untuk kurang ajar. Dokter Irfan, kenapa harus minta maaf? Dokter kan habis nolongin Soraya. Kenapa dokter ada di sini, dokter? Saya ingin mengembalikan kunci ketinggalan punya Bu Soraya. Mesra banget foto ini. Apa ya tanggapan Mas Aryo lihat foto ini? Apa-apaan nih? Apa maksudnya Irfan gendong Soraya? Kurang ajar ini orang. Rusak mood gua aja. Astagfirullahaladzim. Gak seharusnya dokter Irfan nolongin aku kayak gitu. Itu dosa. Aku ini istri orang. Kenapa dokter Irfan harus kayak gitu? Soraya. Jangan. Soraya. Maaf. Soraya, kamu kenapa? Ma, Mama nggak apa-apa kan? Soraya nggak apa-apa kok, Ma. Sudahlah Soraya, kamu jangan merasa bersalah. Kalau sampai dokter Irfan nggak nolongin kamu, Mama nggak bisa bayangkan. Mungkin kamu sekarang sudah ada di rumah sakit. Hah? Soraya ngerasa bersalah. Soraya ngerasa berdosa sama Mas Aryo. Karena sebagai seorang istri, Soraya nggak bisa jaga diri. Nggak seharusnya hal tadi itu terjadi. Jangan begitu Soraya. Ini demi keselamatan kamu sendiri. Aku nggak bisa cerita sama Papa dan Mama tentang perasaan dokter Irfan ke aku. Soraya, kamu memang benar. Tapi kalau tadi kamu jatuh kan bahaya. Kalau Papa masih kuat, nggak bakal mungkin ini terjadi, Soraya. Ini semua kesalahan Papa. Ini kesalahan Soraya. Soraya nggak bisa jaga diri. Kalau tadi Soraya nggak kepleset, kejadian ini nggak akan mungkin terjadi, Pak. Kalau boleh Soraya milih, lebih baik Soraya jatuh dan di rumah sakit, Ma, daripada kejadian ini harus terjadi. Soraya, coba kamu bayangkan. Kalau tadi kamu kenapa-napa, Mama sama Papa nggak selalu bisa jaga Rara. Kamu mau Dina yang merawat Rara?
Makin hari makin kurang ajar aja ini orang. Dia sengaja manfaatin Rara untuk deketin istriku. Kalau saja hari ini aku sudah dapat dokter pengganti untuk Rara. Habis hari ini juga itu orang. Dokter! Dokter! Keluar kamu, dokter! Aryo, apa-apaan kamu? Kamu mau bikin masalah lagi di sini? Bukan aku yang buat masalah, Pak. Tapi dia. Dia yang udah buat masalah sama dokter Irfan. Bisa-bisanya dia bermesraan di rumah ini. Mas, nggak kayak gitu mas ceritanya tadi aku... Tadi apa? Tadi kamu mau bilang Rara sakit? Iya, itu maksud kamu. Rara kalian manfaatin, kalian jadikan alasan untuk kalian bertemu, untuk kalian bermesraan. Begitu maksud kalian? Astagfirullahaladzim mas. Tega-teganya kamu fitnah aku kayak gitu tanpa kita ngelakuin tabayun dulu. Kamu pikir aku nggak tahu? Ini. Nih, ini apa? Kalau aku niat selingkuh nggak sekarang mas. Dari kemarin aku udah selingkuh. Waktu aku tahu kamu nikah lagi, aku bisa keluar dari rumah sini. Tapi sampai sekarang aku bertahan di rumah ini. Aku bertahan buat Rara. Aku bertahan buat keutuhan rumah tangga kita. Tega-teganya kamu ya. Kamu tega-teganya nuduh aku, fitnah aku ngelakuin kayak gini. Mas, jangan pernah samain aku sama kamu. Emang aku kamu apa? Yang tega-teganya di luaran, kamu selingkuh sama perempuan lain. Terus sekarang kamu fitnah aku kayak gini. Terus ini buktinya. Kita semua ada di sini, Aryo. Kita semua menyaksikan. Aryo, dengerin mama ya. Kamu jangan berpikir buruk seperti itu. Rumah ini bocor kalau hujan. Dan Soraya mama suruh ke atas betulin genteng. Dia jatuh. Dokter Irfan yang nolongin. Kalau nggak dokter Irfan nolongin, amit-amit sekarang ada di rumah sakit. Jadi ini. Kalau seandainya Bapak masih muda, masih 20 tahun, nggak bakalan Bapak akan suruh Soraya naik ke genteng. Siapa yang kirim foto itu? Hah? Pasti Dina yang kirim foto itu. Dan sekarang kalau kamu sudah jelas, kamu balik ke perempuan itu. Pergi! Bikin masalah aja di sini. Kamu beneran tadi jatuh dari genteng. Mas Aryo udah pulang. Pasti lagi marah-marah sama Soraya di pavilion. Yes, bagus. Rencana aku memang jenius. Maaf Bu, dengan Bu Dina. Iya, Ini ada makanan. makasih ya. Terima kasih Bu. Setelah Mas Aryo marah-marah ke Soraya, pasti Mas Aryo nggak mau lagi makan makanan Soraya. Terus aku bawain makanan deh buat Mas Aryo. Aku memang istri teladan. Sayang, kebetulan nih, makan dulu ya. Nih, aku bawain makanan buat kamu. Ini enak banget. Nih, cobain ya. Ah, sayang, ini enak banget. Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Aku mau makan makanan yang dimasak dari rumah. Bukan makanan dari luar. Ngapain aku pulang ke rumah kalau harus makan makanan dari luar? Aku bisa beli sendiri di luar. Mas, kamu kan tahu aku tuh nggak bisa masak, Mas. Terus ngapain aja kerja kamu di rumah? Ngapain aja? Kalau kamu nggak masak,
mulai besok aku akan makan di luar. Kamu tahu, dulu Soraya selalu masakin buat aku. Yaudah Mas, aku pesenin yang lain ya buat kamu. Mau nggak? Gak usah. Kalau kamu gak masak, aku gak makan. Mas Aryo kan marahnya ke Soraya. Kenapa aku juga kena sih? Astagfirullahaladzim, aku telat nih masaknya. Kasian mama, papa, sama Rara pasti telat juga nih makan siangnya. Kebetulan kamu lagi masak. Sekarang, masakin makanan buat Mas Aryo. Din, aku ini masaknya ngepas banget loh. Cuman cukup buat aku, mama, Rara, dan papa. Kamu gak bilang sih dari tadi. Aku pikir kamu udah siapin masakan buat Mas Aryo. Kamu tuh ya, kalau dibilangin ngelawan aja omongan aku. Mas Aryo itu masih suami kamu. Bukan cuman aku aja, Soraya. Aku tahu, cuman kalau kamu bilang dari tadi, bilang lebih awal, mungkin aku bikin lebih. Kamu itu ya, ngeyel banget kalau dibilangin. Kamu tahu kan, tugas seorang istri adalah melayani suaminya. Masakin suaminya. Sekarang, kamu masakin makanan kesukaannya Mas Aryo. Mas Aryo paling suka makan gulai kambing dan sayur nangka. Soraya, kenapa kamu malah bengong? Masak. Sebentar dong, kamu tuh gak bisa sabar ya? Aku tuh lagi mikir mau masakin apa buat Mas Aryo. Ya aku mana tahu Soraya. Aku tuh bukan paranormal. Yang tahu apa yang kamu pikirin. Malam nanti saat Mas Aryo pulang, makanan rumahan sudah ada. Aku akan bilang kalau itu aku yang masak. Nih gulainya, makan yang banyak ya sayang. Sudah lama banget aku nggak makan makanan ini. Mas Aryo lahap banget makannya. Setelah ini, Mas Aryo akan terkesan sama aku. Pasti akan lebih sayang lagi sama aku. Gimana Mas? Kamu suka nggak? Ini aku yang masak loh. Ini bukan beli. Berarti aku berhasil dong masaknya. Kenapa Mas Aryo nggak muji aku? Kayaknya dari tadi lebih banyak diem, nggak kayak biasanya. Mungkin karena terlalu menikmati makanannya, jadi Mas Aryo nggak pengen banyak ngomong. Mulai sekarang aku akan terus menyuruh Soraya untuk buat masakan untuk Mas Aryo. Habis itu, aku akan mengakui kalau itu masakan aku. Ma, Rara yang ini bingung bacanya apa. Ini kan soal cerita, jadi kamu mesti baca sampai habis. Terus teliti, pasti bisa jawab. Oh gitu ya Ma, Rara ngerti. Soraya. Makasih ya. Masakannya enak. Alhamdulillah kalau misalkan kalau Mas Aryo suka sama masakan aku. Papa suka sama masakan Mama. Pa, masakan Mama itu paling the best banget. Gak ada yang ngalahin masakan Mama. Setelah semua perlakuan dan ucapanku selama ini, wajar saja kalau tadi dia marah sama aku. Aku memang sudah kelewatan banget sama dia.
loh sama masakan mama. Makanya mama itu harus rajin-rajin masak buat Rara sama papa. Iya sayang, di kamu tambah gendut gimana? Mas, aku yang masak itu. Terus apa ya aku bikin masakan buat kamu? Dina, sudah 10 tahun Soraya jadi istriku. Dan sudah 10 tahun juga Soraya masak buat aku. Dan dia tahu persis apa makanan kesukaan aku yang biasa dia masak. Dan aku juga tahu apa rasanya masakan Soraya. Kamu pikir aku nggak tahu siapa yang masak masakan tadi? Satu lagi, Dina. Kamu istriku. Aku suamimu. Aku nggak mau lagi dibohongi. Apalagi cuma hal kecil seperti itu. Aku nggak nyangka akan jadi begini. Kalau aku tetap suruh Soraya masak, Mas Aryo akan tahu. Aku harus lakuin sesuatu biar Mas Aryo nggak lagi muji-muji Soraya. Mas Aryo bilang begini ke aku. Kamu pikir aku nggak tahu siapa yang masak itu, Dina? Di depan aku. Nyebelin banget gak sih Tante? Aku udah senyum-senyum di meja makan. Aku pikir dia tahu aku yang masak. Taunya dia cuma pura-pura di depan aku. Ini tuh semua tuh di luar dugaan kamu ya. Tante, aku udah lakuin semua yang Tante suruh. Semuanya. Tapi sekarang itu Mas Aryo makin jauh di luar jangkauan aku. Iya, Tante paham, Tante ngerti. Kamu tenang dulu dong, gak usah panik. Gimana aku mau tenang, Tante? Hubungan mereka yang udah 10 tahun berjalan, itu semakin menyala, semakin bersinar lagi. Dan Mas Aryo itu bentak aku di depan Soraya. Dina, kayaknya ini saatnya kamu harus memiliki anak dari Aryo. Punya anak? Kamu tahu nggak? Kenapa Aryo sampai detik ini masih berhubungan sama Soraya? Karena mereka berdua memiliki anak. Nah, kalau kamu punya anak dari Aryo, otomatis Aryo akan lebih fokus ke kamu dan anak kamu. Lagian si Rara itu kan umurnya udah gak lama lagi. Good idea, Tante. Ya iyalah. Hari ini aku harus tampil seksi di depan Mas Aryo. Malam ini harus menjadi malam yang spesial biar aku cepetan hamil. Tante lagi ngapain? Tante lagi pengen bikin papa kamu tertarik sama Tante. Biar Tante cepet punya bayi yang sehat, gak penyakitan seperti kamu. Tante kok ngomongnya kayak gitu? Ya ampun, maafin Tante ya sayang, Tante keceplosan. Tante lupa kalau kamu itu penyakitan. Maafin Tante ya sayang. Rara maafin Tante, Rara. Aduh. Mama! Wow! Kenapa sayang? Kamu kok nangis sih? Rara, kamu kenapa sayang?
Pasti tante itu nyakitin kamu lagi ya. Tadi Tante Tina bilang kalau dia mau punya bayi. Dia nggak mau punya bayi yang penyakitan kayak aku. Astagfirullahaladzim. Dina benar-benar keterlaluan. Soraya, sabar Soraya. Kita masih harus tenang menghadapi ini. Iya Soraya, kita harus sabar. Kita jangan terpancing sama dia. Soraya, Dina memang orangnya begitu. Dia selalu membuat kita semua marah. Dan nantinya dia akan memfitnah kita. Satu-satunya jalan, kita harus menahan diri. Kita nggak usah ikut permainannya dia. Iya benar. Dina memang selalu iri dan dengki sama kita. Itu adalah sifatnya setan. Dan setan senang kalau kita marah. Untuk melawan dia, kita harus sabar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku kepancing. Tapi suatu hari nanti, aku yakin semua kebohongan dia dan kejahatan dia pasti terungkap. It's okay. Jangan nangis lagi ya. Sayang, kamu udah pulang ya? Mau kangen banget sama kamu. Soraya dan Irfan itu makin berani aja. Mentang-mentang selama ini aku diam aja. Udah lah Mas, kamu gak usah ngomongin mereka. Malam ini harus jadi malam yang spesial buat kita. Jadi jangan sampai mereka tuh merusak moodnya kamu. Lihat deh, aku cantik kan malam ini? Soraya itu ibu dari anak-anakku. Tapi berani-beraninya si Irfan itu pegang-pegang istriku. Makin lama makin kurang ajar deh. Mereka benar-benar gak ngargain aku. Dan lebih parahnya lagi, dia itu berani keluar masuk rumah ini. Iya Mas, udah kamu sabar aja ya. Mendingan sekarang kamu mandi deh, biar kamu tenang, ya? Aku capek. Aku mau langsung tidur aja. Ih, Mas Aryo cuekin aku. Dia pasti masih kesel gara-gara aku kirim foto itu. Nyesel aku kirim foto itu. Soraya, Iya Bu. malam ini kita ada pesanan untuk 20 orang. Jangan sampai telat. Malam ini? Iya malam ini. Ini pesanan orang penting. Baik Bu. Jangan telat ya. Teman-teman, kita kumpul yuk. Malam ini kita dapat tugas buat ngerjain makanan untuk 20 orang. Tadi Bu Leni ngasih tugas. Kita siap-siap yuk, nanti gak keburu. Yuk! Saya enak banget nyuruh-nyuruh kita, emang dia siapa? Iya, dia kan pengen dipakai sama Bu Leni. Apalagi anak Bu Leni suka sama dia. Jadi begitu, baper sama Bu Leni. Ya udah suruh aja dia masak sendiri, biarin aja. Loh, kok pada diam sih? Ayo, nanti kita terlambat loh. Yuk! Kamu aja masak sendiri, kita lagi sibuk nyiapin bahan buat besok. Iya, aku juga lagi sibuk. Nah, terus aku masak sendirian. Yaudah. Astagfirullahaladzim. Kalau masaknya cuma sendirian apa keburu? Soraya kenapa itu? Kok masaknya kelihatan panik begitu? Bu Soraya? Panik banget. Iya nih, tadi Bu Leni kasih pesanan katanya
harus bikin masakan untuk 20 orang, tapi harus malam ini juga. Terus yang lain mana kok? Bu Soraya kerja sendirian? Katanya mereka lagi sibuk, Dok. Loh, dokter mau ngapain? Dulu waktu saya kecil, saya sering bantuin mama masak. Saya bantuin Bu Soraya sekarang. Nggak usah, Dok. Dok. Silakan dulu. Pak, Iya, Mbak. saya titip makanannya ya. Alamatnya udah tahu kan ya, Pak? Ya, udah tahu, Mbak. Jangan sampai terlambat ya. Baik, Mbak. Dok, makasih banyak ya dok ya. Terima kasih juga untuk semua kebaikannya dok. Saya janji, saya nggak akan pernah ngelupain jasa dokter. Jangan dipikirin Bu Soraya. Saya cuma niat menolong. Kan sudah kewajiban sebagai sesama manusia untuk saling tolong menolong. Kayaknya sebentar lagi mau hujan. Saya harus siap-siap pulang sebelum hujan deras. Permisi ya. Mana sih angkotnya? Nanti keburu hujan lagi. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Astagfirullahaladzim, beneran hujan kan? Aduh. Bu Soraya. Dokter, Biar saya antar cari angkot ya. Kalau Ibu Soraya di sini, pasti lama dapat angkotnya. Kita harus ke tempat ngetemnya di sana. nggak usah dok, nggak apa-apa. Saya bisa sendiri kok. Nanti kalau misalkan ini hujannya besar, saya nanti bisa neduh kok. Neduh di mana? Bu Soraya kan tetap kehujanan. Terus kalau Bu Soraya sakit gimana? Nggak bisa kerja. Rara siapa yang jagain? Ayo saya antar. Ini apa? Kenapa sih aku mesti ingat foto itu terus? Bener-bener kelewatan mereka. Astagfirullahaladzim. Gimana sih tuh? Dokter.
sama bajunya kotor semua. Itu yang bawa mobil nggak ngelihat ada orang jalan apa? Mereka malah sengaja berduaan. Kurang ajar. Aku harus kasih pelajaran kepada mereka. Jadi sekarang Soraya malah melindungi Irfan. Kamu benar-benar istri pengkhianat, Soraya. Sama Irfan kamu berlaku lembut. Tapi sama aku, Makasih ya Bu Soraya. Sama-sama dok. Apa yang saya lakuin buat dokter nggak ada apa-apanya dibanding sama apa yang dokter lakuin buat Rara, buat keluarga saya. Aku memang sangat menyayangi Rara. Khawatir dengan keadaannya. Tapi aku juga sangat mengkhawatirkan kamu, Soraya. Meskipun aku tahu kamu masih menyimpan perasaan untuk suamimu yang gak pantas dicintai itu. Dok, kok ngelamun sih? Enggak. Ayo Bu Soraya. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari dia. Aku akan selalu ada di sini untukmu, Soraya. Assalamualaikum. Ma? Soraya, baju kamu kok basah? Soraya, kamu ganti baju dulu. Nanti masuk angin. Iya Pak, tapi nanti aja sore buru-buru mau bikinin makan malam buat Mas Aryo. Soraya, ganti baju itu kan gak lama. Mama gak mau kamu sakit gara-gara kamu ngurusin Aryo. Sudahlah, ganti baju aja. Biarin Dina yang ngurusin Aryo. Dina minta Soraya nyiapin makan buat Mas Aryo, Ma. Tapi gak apa-apa. Dengan kayak gini itu artinya Soraya masih bisa merhatiin Mas Aryo. Ya, tapi sebaiknya kamu mesti ganti baju dulu. Mas, ini masakan buat kamu. Aku udah bikinin makan malamnya. aku nggak mau makan ini. Loh, kenapa? Mau aku masakin yang lainnya? Aku bikinin dulu. Nggak usah. Aku nggak mau makan apapun masakan dari kamu. Mas Aryo, kamu kenapa nggak makan? Iya Mas, ini bukannya makanan kesukaan kamu kan? Bawa aja nih makanan semua. Bawa ke pavilion sana. Makan sama orang-orang yang mendukung kamu. Rara, orang tuaku, dan juga dokter so baik itu. Bawa! Ya udah Mas, kalau kamu nggak pengen makan makanan ini, kita pesen aja ya. Aku nggak mau lagi ya makan makanan dari luar. Kamu ini tiap hari bisanya hanya beli aja makanan dari luar. Kamu itu nggak bisa masak ya? Mas, kamu kan tahu aku tuh emang nggak bisa masak. Terus nggak belajar sama mamaku? Hah? Tiap hari ngapain aja? Usaha dong, jangan cuma diem aja. Ma, Papa udah ngantuk. Istirahat yuk. Mama juga udah ngantuk, Pak. Ayo. Yuk.
Ngapain kamu kesini? Kita sudah mau tidur. Sebaiknya kamu pulang aja. Ma, Pa, aku mau minta tolong sama Mama. Aku mau minta diajarin masak sama Mama. Biar aku nggak perlu lagi beli masakan buat Mas Aryo di luar. Di luar sana banyak sekolah masak. Kamu tinggal pilih aja. Tapi Mas Aryo pengen Mama yang ngajarin aku masak. Bukan orang lain, Pa. Biar aku tahu apa aja masakan kesukaannya Mas Aryo. Sudah beberapa tahun ini, saya tidak pernah masak. Capek, sudah tua. Kamu tahu nggak? Ya masak selama ini Soraya. Iya, Ma, aku tahu. Tapi aku pengen Mama yang ajarin aku masak. Please ya Mama ajarin aku masak. Seenggaknya Mama kasih aku arahan. Biar aku tahu. Ya, Ma. Maaf, saya nggak bisa bantu kamu. Ma, Pa, aku itu pengen ngebahagiain Mas Aryo. Kenapa sih? Dia tuh nggak pernah mendukung aku. Zaman sekarang kan udah gampang kalau mau sekolah masak memasak. Ada sosmed. Kamu tinggal pencet aja keluarlah masak memasak. Kalau dia berbuat baik dan sopan sama Rara dan Soraya, Mama mau ngajarin dia masak? Gak usah, Ma. Kamu gak usah bantuin perempuan seperti itu. Papa gak rela kalau kamu ngajarin dia masak. Ayo, kita istirahat. Lupain aja dia. Dong. Lagi biar banyak makannya. Emang cuma Tante Yanti yang bisa bantuin aku. Tante? 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 Kok rumah sepi banget sih? Atau mungkin dia lagi masak? Tante Yanti udah kelar masak. Tapi dia kemana ya? Tante? Oh ya ampun. Itu kan suaranya Dina. Tante Yanti? Tante? Kamu jangan berisik, ntar dia kedengeran lagi. Kamu gak apa-apa? Ngapain lagi Dina kesini jam segini? Ganggu aja. Aduh. Gimana dong, makanya dong. Aduh, kamu ngumpet di mana deh? Di sini. Aduh, gak mungkin, gak mungkin. Aku sembunyi di mana sayang? Itu diem dulu, aku lagi mikir. Kamu bisa aja deh, gak mungkin. Ini dulu jangan. Aduh, ya ampun. Sayang, aku harus kayak gimana ini? Tante? Iya. Ngapain duduk di lantai? Aduh, ini tadi Tante kepleset, tapi nggak apa-apa sih. Kamu ngapain pagi-pagi datang ke sini? Ada apa? Tante, aku tuh sebel banget sama Mas Aryo, sama keluarganya. Aku tuh udah nggak betah tinggal di sana, udah gak kuat. Kenapa setiap ada masalah selalu aja datang ke sini? Ganggu waktu aja. Bete kok ngajak-ngajak. Emang masalahnya apa sih? Tante kan minta aku punya anak dari Mas Aryo. Aku udah berusaha ngelakuin itu semua agar itu terjadi.
Tapi sekarang itu Mas Aryo lagi marah-marah terus di rumah. Moodnya lagi nggak bagus. Gimana aku bisa hamil, Tante? Ya kalau Aryo emang moodnya lagi nggak enak, lagi nggak bagus, ya kamu bikin suasananya romantis dong. Udah Tante, aku udah berusaha. Tapi banyak banget drama di rumah itu. Bahkan semalam, Mas Aryo marah-marah gara-gara makanan. Karena aku nggak bisa masak. Dan aku disuruh belajar masak sama ibunya Mas Aryo. Karena dia bosan kalau aku beli makanan terus di luar. Ya udah kamu belajar dong sama si ibu tua itu. Itu dia masalahnya, ibunya tuh nggak mau ngajarin aku masak. Dia sengaja dia nggak mau ngajarin aku. Bahkan semalam, pas mau tidur aja, Mas Aryo tuh nggak mau ngomong sama aku. Dia nggak mau ngeliat muka aku sama sekali. Oh, Tante, aku mesti gimana ngadepin Mas Aryo? Aku udah nggak tahu lagi. Aryo udah males ngomong sama. Tunggu. Nih, Tante kasih tahu. Laki-laki itu kalau makan sup atau gulai kambing, biasanya libidonya tinggi. Kamu masakin dia itu aja. Tante, masak telur aja aku nggak bisa. Gimana bikin gulai kambing atau sop kambing? Itu kan ribet banget, Tante. Jangan sedih, sekarang di YouTube banyak resep-resep. Nanti Tante kasih tahu resepnya yang paling enak. Terus nanti Tante video call sama kamu. Gampang kok. Nah, Tante yakin banget setelah kamu masakin dia sop atau gulai kambing, pasti dia akan berubah sama kamu. Percaya deh. Tante benar juga. Ya udah kalau gitu aku saran mau ke pasar beli daging kambing sama semua bumbu-bumbunya. Udah gitu aku masakin buat Mas Aryo. Nah gitu dong. Tante, makasih banyak ya. Anytime, pokoknya Tante siap bantu kamu. Ya udah Tante, aku pamit dulu ya. Dah. Tante, apa lagi? Tapi ini pasti berhasil kan? Pasti berhasil, Tante yakin. Udah cepetan. Pas aku ketinggalan. Udah Tante. Udah cepetan. Iya. Udah gak ada yang tinggal lagi kan? Enggak. Aduh. Oh, jadi rahasianya sup atau gulai kambing. Kalau begitu aku mau dong dibuatin. Kamu emang paling bisa ya. Ini gimana lepasnya ya? Tante, gimana cara masaknya? Ya ampun Dina, masa bumbu dapur aja kamu gak tahu sih? Ini. Bukan itu. Aduh, ampun. Wih, bukan. Kamu cari. Nah, iya itu kamu masukin. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Udah. Oke, nanti kalau ada apa-apa kamu telepon Tante lagi ya. Oke. Dah. Atau apa-apa tuh anak. Repotin bisanya. Mas, ini aku masak sendiri loh. Tadi pagi aku ke pasar, seharian masak buat kamu. Khusus hanya untuk kamu. Gini dong, itu baru namanya istri aku. Iya dong, ini tuh enak banget. Yuk, dicicipin masakan aku. Nih, aku bantuin.
Wow. Enak. Enak banget. Ini serius kamu yang masak nih? Jangan-jangan. Ini beneran aku yang masak. Oh ya? Gimana, kamu suka nggak? Suka banget aku. Beda sih rasanya. Ayo dong makan, ayo yuk. Cobain deh. Yaudah deh. Aku juga lapar. Aku makan. Gimana? Enak banget kan masakan aku? Fantastis. Ngomong-ngomong, kamu belajar dari mana? Sebenarnya aku nemunya dari online resepnya. Habisnya mama kamu itu nggak mau ngajin aku masak. Jadinya aku cari sendiri deh. Sayang, udah dong ya. Di meja makan ini cuma ada kita berdua. Jadi jangan bahas siapapun selain kita. Makasih Tante Yanti. Mas Aryo sekarang mau terima aku lagi. Sayang banget makanan enak ini. Jangan gitu, aku nggak suka dibercandain. Yaudah, suapin yang bener. Oh, disuapin bener. Ya. Suara siapa itu yang tertawa-tawa? Sepertinya lagi bahagia. Ditangkap sama dia. Kamu tahu yang mau aku kerjain? Makan lagi. Apa sih yang dikasih ke anakku? Sampai Aryo gak bisa lepas dari dia. Cuma Allah yang tahu apa yang sudah dia lakukan pada anakku. Udah. Emang pintar istriku nih. Tapi tunggu dulu, online itu biasanya mereka cuma pura-pura masak, tapi kamu bisa lain tangan, memang lain hasilnya sih. Coba dulu dong, Dina. Yaudah, habisin makanannya. Aduh. Kenapa? Aduh. Tunggu Mas. Perut aku kram deh. Bentar ya, aku ke toilet dulu. Aduh. Dina, jangan lama-lama ya. Sayang, maaf ya, nunggu lama ya. Gak apa-apa kok. Sini. Kamu sini dong. Oh. Udah lama kita. Aduh, kamu kenapa sih? Perut aku kram. Kamu hamil? Kayaknya aku salah makan deh Mas, gara-gara aku makan sop tadi. Aduh, melilit banget perut aku. Ya udah cepetan deh. Bentar ya Mas, aku ke toilet dulu. Iya. Kenapa lagi sih? Mas, kok lampunya dimatiin sih? Aku lagi di kamar mandi, kamu jangan bercanda dong, Mas. Aku nggak bercanda, mati lampu kali. Kenapa sih perutnya? Lama banget lagi di toilet. Gelap-gelapan begini deh. Iya. Loh, kok mati lampu ya, Pak? Iya. Jangan-jangan karena hujan ya? Ya udah, Mama ambil lilin dulu ya. Iya, hati-hati Ma. Ya. Hati-hati Ma.
Mudah-mudahan gentengnya nggak ada yang bocor lagi ya. Mah, Pak, Soraya mau cari emergency lamp dulu ya. Terus mau taruh di kamarnya Rara. Kalau misalkan Rara kebangun terus gelap kayak gini, pasti dia nangis. Dia kan takut gelap. Ya, Soraya, ini kan hujan ya. Kamu pakai payung ya. Nanti kamu masuk angin. Ya, sebentar ya. Nih, pakai payung. Hati-hati ya Soraya ya. Kesian Rara nanti kalau mamanya mati lampu begini. Iya, Mah. Di mana ya emergency lamp-nya? Mudah-mudahan di sini ada nih. Itu si Dina lagi ngapain sih? Bukannya cepat kembali ke kamar. Ada aja. Ayo, kamu lagi ngapain? Ketahuan kan sama aku? Kamu ngapain sih di sini? Nah, aku dari tadi lo nungguin kamu. Ternyata kamu di sini. Kamu mau bikin aku penasaran ya? Ya udah, yuk kita ke kamar. Pelan-pelan, gelap soalnya. Kamu kemana aja sih? Udah lama loh kita nggak berduaan seperti ini. Kok tumben Mas Arya romantis kayak gini? Ada apa ya? Terus, di mana Dina? Bukannya harusnya dia ada di sini? Sayang, kamu kok diem aja? Mas, sebenarnya udah lama aku menantikan ini. Aku bisa menghabiskan waktu berdua sama kamu. Mas Aryo! Mas Aryo! Apa-apaan ini? Baru aku tinggal ke kamar mandi sebentar. Kamu udah bawa dia masuk ke kamar ini. Jelasin sama aku, Mas, kamu ngapain? Jadi yang tadi bersama aku itu Soraya bukan Dina? Kenapa Mas Aryo lari? Apa tadi dia nggak sadar kalau aku yang dia ajak ke kamar? Jadi dia masih nggak menginginkan aku. Aku aja yang terlalu berharap sama Mas Aryo. Kamu ngapain di sini? Ini gara-gara kamu kan? Gara-gara aku kamu bilang? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Kamu sengaja kan matiin lampu. Ini ulah kamu pengen goda suami aku, kamu pengen rayu Mas Aryo. Dina, aku datang ke sini buat cari emergency lamp. Bohong, aku nggak percaya Soraya. Ini cuma alasan kamu aja kan. Kamu tuh pengen rayu suami aku. Mas Aryo yang ngajak aku ke sini. Apa salahnya sih? Gak ada yang salah dong. Mas Aryo itu suami aku, kamu lupa ya? Aku ini istri sah. Istri pertama Mas Aryo. Bukannya kamu sendiri yang bilang, aku harus melayani Mas Aryo? Nggak adil dong kalau aku cuma ngurusin makannya aja. Aku punya hak buat bersama-sama Mas Aryo. Apa? Nggak kayak gitu. Kamu salah paham. Kamu tuh bener-bener keterlaluan tau nggak Soraya? Pak, sepertinya ada ribut-ribut di sana, Pak. Iya. Ayo ke sana, Pak. Aku takut Dina sama Soraya nanti ribut. Iya. Papa juga takut kalau Soraya dia papain sama mereka. Ayo kita ke sana. Ayo.
Ngapain sih ribut-ribut? Hah? Ada apa lagi sih ini? Kamu ini ya, selalu aja bikin rusuh. Diapain lagi kamu, Soraya? Pa, Papa nggak salah nanya ya. Coba tanya kepada Soraya, apa yang dilakukan di kamar aku sama Mas Aryo? Ngapain sih kalian ribut-ribut? Kalian ini berdua istrinya Aryo. Dan Soraya istri pertamanya Aryo. Soraya sebagai istri selalu setia, mengabdi sama suami. Nggak seperti kamu yang mentelantarkan suami. Mama nyalahin aku. Mama pernah bilang sama aku kan, kalau suami sedang bersama istri pertamanya, aku nggak boleh ganggu. Nah sekarang ini jatahnya aku sama Mas Aryo, mah. Tapi Soraya datang mengganggu semuanya, kamu ganggu aku sama Mas Aryo. Kamu jawab dong, kamu jelasin ke mama kamu. Nggak kayak gitu. Ma, apa nggak kayak gitu, Ma? Mas Aryo yang ngajak aku ke sini, bukan aku yang minta, bukan aku yang nyamperin. Dengar kamu, apa yang Soraya katakan. Aryo yang ngajak masuk ke kamar. Jadi Aryo tidak salah. Dan kamu mesti harus ngerti ya, kalau Aryo mau ngajak istri pertamanya, kamu harus tahu diri dan harus mengalah. Kalian semua jahat ya. Kalian tidak pernah mendukung aku sedikit pun. Aku tahu Papa. Papa nggak pernah pengen aku bahagia sama Mas Aryo kan. Dan Papa nggak pengen aku punya anak dari Mas Aryo. Pikir dan pikirkan baik-baik ya. Kalau nanti Rara meninggal, siapa lagi yang akan meneruskan keturunannya Mas Aryo kalau bukan dari anak aku? Kurang ajar kamu! Tampar aku berkali-kali. Ini tidak mengubah apapun, Soraya. Sampai kapanpun, kenyataannya nggak akan pernah berubah. Anak kamu penyakitan. Dina, kamu itu ya, tidak pantas jadi seorang ibu. Dan dengar kata-kata saya. Selamanya kamu tidak akan pernah menjadi seorang ibu. Kalau ingat Soraya pernah disentuh sama Irfan. Malas aku jadi sama Soraya. Soraya, sudahlah, lupain aja. Dia memang sengaja menyakiti kamu. Soraya, perempuan itu memang mulutnya berbisa. Tapi kan kita punya Allah. Pasti Allah akan memberikan kita yang terbaik. Juga buat Rara. Kita tidak boleh putus harapan, Soraya. Sudahlah, lupakan saja Soraya. Ma, gimana bisa Soraya lupain, Ma? Tadi Soraya pikir Mas Aryo udah berubah, Mas Aryo kayak dulu lagi. Mas Aryo. Tapi ternyata yang dia mau bukan Soraya, tapi Dina. Soraya, sudahlah. Kamu jangan menyakiti diri kamu sendiri. Ma, rasa sakit ini gak sebanding sama rasa sakit hati Soraya, Ma. Papa sedih kalau melihat kamu begini. Sabar, Soraya. Iya, kita harus sabar. Allah Maha Adil. Nanti indah pada waktunya, Soraya. Tapi kita harus ikhlas dan sabar. Soraya nggak yakin apa Soraya masih bisa sabar. Soraya nggak tahu apa Soraya bisa sabar ngadepin ini semua. Soraya, kamu harus sabar ya, Nak.
Aku benar-benar gak tahu bakal kejadian seperti itu. Aku kecewa sama kamu, Mas. Tapi kan kamu itu tahu kalau aku itu sayangnya cuma sama kamu. Oh ya? Terus ngapain kamu ajak Soraya ke kamar kita? Hah? Ya tadi soalnya kan gelap sayang. Mati lampu, terus kamu keram gitu bolak-balik ke kamar mandi. Aku pikir itu kamu gitu loh, mau ngasih kejutan buat aku. Kamu udah gak sayang kan sama Soraya? Kalau aku masih sayang, ngapain sih aku nikahin kamu? Kamu mau kan maafin aku? Ya udah, aku maafin kamu, Mas. Asalkan kita please, 2 garis. Please, 2 garis. Aku harus bikin Mas Aryo ninggalin Rara sama Soraya. 2 garis. Satu garis sih. Ayo Dina, kamu pasti bisa. Kamu harus mengalahkan Soraya. Aku harus punya anak agar Mas Aryo meninggalkan Rara dan Soraya. Kenapa bisa begini? Kok aku belum hamil juga? Enggak. Ini pasti ada yang nggak beres. Aku mesti ngapain? Ini pasti ada yang nggak beres sama aku. Aku mesti ke dokter. Setelah dapat kabar baik dari dokter, aku akan langsung menghubungi Mas Aryo. Aku gak sabar sama hasilnya. Ibu bilang apa, Ma? Mama pasti positif hamil. Alhamdulillah, kandungan Mama sehat-sehat aja kan? Kalau udah konsultasi ke dokter kandungan seperti ini, baru aku tenang, Pak. Ayo, Ma, kita pulang. Ya. Ya ampun, mereka mesra banget. Aku jadi gak sabar. Kayak gitu juga sama Mas Aryo. Mesra-mesraan. Bu Dina? Iya. Silakan masuk, Bu. Suaminya kemana, Bu? Suami saya lagi meeting, jadi nggak bisa nganterin. Maklum, sibuk. Oh, silakan masuk, Bu. Ya. Dokter, apa kabar? Baik. Lama nggak ketemu. Silakan duduk. Ya. Jadi, gimana hasilnya? Baik-baik aja kan? Begini, Bu. Setelah kami tinjau berulang kali dan dengan sangat menyesal kami sampaikan kalau Bu Dina tidak bisa mengandung. Apa? Saya nggak bisa mengandung? Kenapa, dokter? Kami menemukan kelainan pada rahim ibu. Kami sudah cek berulang kali dan hasilnya sama. Sebaiknya ibu memikirkan opsi untuk mengadopsi anak. Apa? Mengadopsi anak? Itu nggak mungkin, dokter. Saya harus punya anak, saya tuh harus hamil. Ini pasti salah. Ini pasti ada kesalahan kan, dokter? Bapak tua kurang ajar.
Masa gara-gara kutukan itu, aku gak bisa punya anak? Kalau Mas Aryo tahu tentang ini, habislah aku. Kalah total aku sama Soraya. Hei. Mas, kenapa? Kamu yang kenapa? Ngelamun sendirian, apa sih yang kamu pikirin? Maafin aku ya. Sebenarnya aku punya kabar bahagia buat kamu. Oh ya? Kabar apa nih? Aku mau kasih kamu sesuatu. Ini, Mas. Ini? Kamu serius? Iya, aku serius. Ini artinya kan aku akan punya anak lagi dan kamu akan jadi mama. Ya Allah, jadi Mas Aryo dan Dina akan punya anak. Mama? Ma? Ma? Papa kenapa sih? Jadi senang sama Tante Dina? Ada apa emangnya, Ma? Halo sayang, ini Papa. Kamu sehat-sehat ya di sana? Sayang, aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Pokoknya hari ini adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidup aku. Makasih ya sayang. Iya, Mas. Aku juga bahagia banget. Akhirnya kita bisa punya anak. Ma, apa benar Papa bakalan punya anak lagi? Iya sayang. Papa sama Tante Dina akan punya anak lagi. Kita kasih selamat yuk. Rara, sebentar lagi kamu akan punya adik lagi. Mas, Dina. Selamat ya. Iya. Makasih ya, Soraya. Karena ini kehamilan pertama aku, jadi pastinya aku akan banyak nanya sama kamu soal kehamilan. Gimana? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, kamu bisa tanya apa aja sama aku. Dina, sebaiknya kabar gembira ini kita kasih tahu sama Mama dan Papa. Mereka pasti seneng banget dengar kalau mereka akan punya cucu lagi. Dan kita juga bisa minta doa sama mereka supaya Dede kecil yang ada di perut ini sehat. Ibunya juga sehat. Dina, kamu kenapa Dina? Dina, aku ada salah ngomong ya sama kamu. Tante Dina kenapa nangis? Dina? Dina? Ma, tadi Tante Dina ketawa-ketawa. Sekarang nangis. Rara bingung. Udah, Rara nggak usah bingung-bingung, biarin aja. Biarin Papa sama Tante Dina selesaiin masalahnya.
Rara nggak usah pikirin. Nanti Rara sakit lah. Ya, Ma. Dina sayang, kamu kenapa? Ada apa sayang? Kamu ada masalah, ada yang mengganggu kamu? Bilang sama aku Dina, kalau ada apa-apa kamu harus cerita sama aku. Kalau kamu meminta doa sama orang tua kamu, silakan aja, Mas. Tapi aku nggak mau ikut. Aku nggak bisa, Mas. Aku takut. Dina, mereka itu kan orang tua aku. Kamu nggak usah khawatir kayak gini dong. Apa kamu tahu, Mas? Yang papa kamu katakan sama aku. Sebenarnya aku nggak mau ngomong ini ke kamu, tapi aku harus cerita sama kamu, Mas. Barusan papa kamu bilang kalau dia itu mengutuk rahim aku. Agar rahim aku ini mandul dan gak bisa punya anak. Gila. Aku benar-benar gak nyangka papa setega itu. Dia kan mertua kamu. Dan kamu menantunya sama seperti Soraya. Aku pun juga gak nyangka, Mas, papa kamu ngomong kayak gitu. Aku sakit hati banget sama papa kamu. Udah ya sayang, kamu tenang ya. Aku akan bicara sama papa. Mereka nggak boleh seperti itu sama kamu. Mas, aku mohon sama kamu nggak usah ngomong sama papa kamu. Nanti mereka makin benci sama aku. Biar bagaimanapun juga, mereka itu orang tua kamu, Mas. Aku nggak pengen kamu kurang ajar sama mereka. Ya aku tahu sayang. Tapi mereka nggak boleh begitu. Mereka harus menghargai kamu. Kamu istri aku. Masa setiap hari kamu sedih terus menerus seperti ini? Aku nggak bisa biarin kamu kayak gini. Mas, aku mohon sama kamu nggak usah nyamperin mereka ya. Lagi pula, aku nggak butuh doa dari mereka. Yang aku inginkan sekarang hanyalah menjalani kehamilan aku dengan tenang. Itu aja, Mas. Karena aku nggak mau lagi ada drama di rumah ini. Aku udah capek. Mas. Semoga suatu saat nanti pandangan papa terhadap kamu akan berubah. Dia bisa melihat seluruh kebaikan kamu, sayang. Aku yakin mereka pasti akan berubah, Mas. Tapi setelah Soraya berhenti mengompori hati dan pikiran mereka. Mas, kamu mau kemana lagi? Aku harus kerja, sayang. Aku harus kerja lebih giat lagi karena sebentar lagi kita akan punya anak. Aku nggak mau anak kita itu nanti susah. Dia harus mendapatkan apapun yang dia inginkan. Gak menderita seperti aku. Iya, Mas. Aku dan calon anak kita pasti akan mendoakan yang terbaik buat kamu. Ya. Makasih ya, sayang. Bye. Ma, Tante Dina kan hamil. Nanti dia bakalan punya anak. Papa bakalan tetap sayang nggak sama aku, Ma? Rara, kamu kenapa ngomongnya begitu, nak?
Anak papa, kamu nggak boleh ngomong gitu, Rara. Kalau papa boleh jujur, rasa sayang dan cintanya papa sama kamu ke Dede kecil itu nggak sama, Rara. Kamu itu bayi kecilnya papa. Kamu itu malaikat kecilnya papa. Kamu itu detak jantungnya papa. Anak papa yang soleha. Jadi nggak mungkin kamu bisa sama dibandingkan dengan dedek kecil yang masih ada di perut. Soraya, aku tahu kamu sudah meracuni pikiran orang tua. Tapi aku minta satu aja sama kamu. Tolong, jangan pernah kamu racuni pikiran anakku yang masih suci. Pa, Mama nggak pernah ngajarin hal buruk sama aku. Iya sayang. Maafin papa ya. Papa berangkat kerja dulu ya. Iya, Pak. Doain papa ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ma, aku mau ke dapur. Rara haus. Iya, sayang. Sekarang, jangan pernah bilang ke orang tua Mas Aryo soal kabar kehamilan aku. Aku nggak mau motoku rusak karena mereka. Kalau kamu sampai macam-macam, aku akan suruh Mas Aryo berbuat kejam sama kamu. Hidup kamu akan sengsara, Soraya. Din, Mama sama Papa pasti seneng banget dengar kabar bahagia ini. Kamu gak usah pura-pura bahagia. Aku tahu sebenarnya kamu itu marah dan benci karena kabar kehamilan aku. Karena aku akan memiliki anak yang sehat, bukan anak penyakitan. Dan bayi ini akan tumbuh menjadi anak yang sangat-sangat sehat. Berani banget kamu ngomong kayak gitu soal anak aku. Kenapa? Memang begitu kenyataannya. Iya kan? Apa aku salah? Tidak. Dan Mas Aryo mempertahankan kamu di rumah ini hanya karena anak penyakitan itu. Dan aku kasih tau kamu lagi satu hal. Satu rahasia kecil. Kenapa Mas Aryo bahagia? Karena saat anak penyakitannya itu meninggal, dia akan memiliki bayi yang sangat sehat. Dan aku udah gak sabar untuk menantikan hal itu terjadi kepada aku. Terlalu. Apa? Kamu mau tampar aku? Tampar Soraya, aku gak takut. Aku gak takut sama kamu. Coba aja. Kalau kamu berani nampar aku, berani nyakitin aku akan laporkan kamu ke Mas Aryo. Dengan alasan kamu mau menggugurkan kandungan aku. Aku menang. Rara!
kejar anak kamu. Ra! Opa! Opa, Oma di mana? Opa! Oma! Opa semua mana sih? Rara sayang, Rara. Apa yang diomongin sama Tante Dina jangan dimasukin ke hati ya. Rara nggak perlu pikirin itu ya. Enggak, Ma. Rara nggak apa-apa kok. Rara cuma khawatir sama Mama. Yang diomongin Tante Dina itu nggak salah, Ma. Semua orang juga udah tahu kalau Rara itu sakit. Sayang, Rara nggak boleh ngomong kayak gitu ya, Nak. Mama jangan sedih lagi ya. Aku bakalan kuat selama aku hidup sama Mama. Rara nggak boleh ngomong kayak gitu, Nak. Tapi kan itu bener, Ma. Enggak, sayang, enggak. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Rara kenapa? Sakit lagi? Enggak. Ya, tapi kenapa Rara nangis? Pasti ini gara-gara Aryo sama Dina lagi. Dia lakukan apa lagi ya? Opa tahu nggak? Tante Nina itu kan lagi. Jangan pernah bilang ke orang tua Mas Aryo soal kabar kehamilan aku. Karena aku nggak mau motoku rusak karena mereka. Kalau kamu sampai macam-macam, aku akan suruh Mas Aryo berbuat kejam sama kamu. Hidup kamu akan sengsara, Soraya. Rara, kamu bilang apa? Cuma mau bilang kalau Tante Dina tuh nggak bisa masak. Itu mah semua orang juga tahu, Rara. Oma juga heran, kenapa papa kamu tuh cinta sekali sama perempuan itu? Apa sih yang dilihat papa kamu? Hah? Papa juga nggak habis pikir, Pak. Oma mau masak dulu ya untuk mama kamu. Sebentar. Opa. Kenapa, Rara? Enggak, Opa. Sayang, makasih ya. Makasih karena Rara nggak bilang kalau Tante Dina lagi hamil. Biar Tante Dina aja yang ngomong langsung sama Opa dan Oma. Ya. Iya, Ma. Kayaknya Dina pasti seneng nih kalau aku beliin bunga. Selamat malam, bisa saya bantu Pak? Cari bunga apa? Saya ingin serangkaian bunga yang sangat indah-indah Pak. Kalau bisa dikombinasi dengan bunga yang langka atau bunga dari luar. Itu khusus untuk istri saya yang sedang mengandung. Baik, Bapak tunggu dulu. Segera akan saya buatkan Pak. Baik Pak, terima kasih. Ini bunganya Pak. Wow,
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dina pasti suka banget sama bunga ini. Nggak nyangka aku bakal punya anak lagi. Dina! Dina sayang! Sayang, kamu di mana? Iya sayang, kenapa? Kamu tahu nggak aku bawa sesuatu? Bawa apa? Kamu pasti suka. Ya ampun Mas, ini cantik banget bunganya. Oh, aku suka banget. Makasih ya. Aku yakin begitu Soraya melihat bunga-bunga ini, dia akan terbakar rasa cemburu. Besok ulang tahunnya Mama. Mudah-mudahan Papa gak lupa sama ulang tahunnya Mama. Mama itu sangat cinta sama Papa. Rara udah tidur. Rara tadi pasti habis nangis. Sampai ketiduran kayak gini. Kamu gak usah pura-pura bahagia. Aku tahu sebenarnya kamu itu marah dan benci karena kabar kehamilan aku. Karena aku akan memiliki anak yang sehat, bukan anak penyakitan. Dina emang keterlaluan. Kenapa dia harus bilang kayak gitu sama Rara? Sayang. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu sayang sama Rara. Wah, pasti Papa gak lupa sama ulang tahunnya Mama. Itu buktinya Papa beliin bunga buat Mama. Wah, aku harus bilang terima kasih sama Papa. Papa! Rara. Papa Tante, ngeliat Papa nggak? Mau ngapain kamu cari papa kamu? Aku mau bilang terima kasih buat bunga ulang tahunnya Mama. Apa? Buat mama kamu? Bunga ini punya tante dari papa kamu. Karena tante sebentar lagi akan punya anak yang akan menggantikan kamu
Karena sebentar lagi kamu akan segera meninggal, Rara. Jadi, bunga ini bukan buat Mama, tapi buat Tante Dina. Tante, aku minta ya buat ulang tahunnya Mama. Boleh ya? Enggak, ini punya Tante. Kamu jangan ambil punya Tante dong. Kamu ya sama Mama kamu sama aja. Nggak pernah pengen bikin Tante seneng. Pergi. Sebelum Tante pukul kamu lagi. Pergi. Iya, Tante. Pergi. Itu anak kerjaannya bikin aku kesel, bikin aku darah tinggi. Papa kayaknya lupa deh sama ulang tahunnya Mama. Aku harus ingetin ulang tahunnya Mama. Papa nggak ada. Mungkin Papa udah bangun. Oh, Papa lagi mandi deh kayaknya. Kasih taunya. Pakai kertas aja kali ya. Nanti Papa baca, habis itu Papa lihat deh. Kalau hari ini tuh hari ulang tahunnya Mama. Nah, sekarang udah ditempel. Jadi nanti kalau Papa keluar dari kamar mandi, Papa bisa baca tulisan ini. Sayang. Loh, kemana Mas Aryo? Oh, lagi mandi. Pikir belum bangun. Pa, hari ini ulang tahun Mama. Kasih dia bunga dan ucapan selamat ulang tahun ya. Cari perkara sama aku. Pa, Ma, udah sarapan belum? Kalau belum sarapan, biar Soraya masakin dulu sebelum Soraya pergi kerja. Nggak usah Soraya, biar Mama yang masak. Hari ini kan hari ulang tahun Soraya. Jadi kamu nggak usah repot-repot deh. Oh iya, selamat ulang tahun Soraya. Doa terbaik dari Mama ya. Semoga kedepannya kamu hidup bahagia. Mudah-mudahan kamu mendapat keberkahan, sehat selalu, dan Allah akan melindungi kamu selalu. Amin, makasih Pa, makasih Ma. Selamat ulang tahun, Ma. Terima kasih cantik. Ma, tenang aja. Nanti Papa bakalan ngucapin ulang tahun buat Mama. Terus Papa bakalan beli bunga. Kayak Tante Dina itu loh. Sayang, buat Mama nggak butuh bunga. Karena senyum anak Mama yang cantik ini, itu adalah hal termanis, hal terindah. Pokoknya indahnya jauh lebih indah dibanding bunga-bunga yang ada di seluruh dunia. Rara, sekarang Oma mau masak dulu ya. Oma mau masak makanan kesukaan Mama kamu. Emang Oma bisa masak? Ya bisa dong. Coba nanti
Kalau Oma masak, wanginya pasti enak sekali. Tante Dina nanti pasti iri. Ya udah, Pak. Sekarang Mama masak dulu ya. Iya. Oma, Rara boleh bantuin nggak? Nggak usah, Oma bisa sendiri kok. Aryo? Iya, Ma. Ada apa? Hari ini kan Soraya ulang tahun. Jadi kamu ucapin selamat ya. Kalau perlu kamu beli kue dan ngasih bunganya. Aduh, Ma. Kenapa sih? Soraya terus. Bisa nggak sih Mama satu hari aja nggak usah ngomongin Soraya? Pernah nggak sih Mama ngomongin Dina? Dina itu juga menantu Mama. Tapi Mama selalu beda-bedain Dina sama Soraya. Pernah nggak sih Mama pikirin kebahagiaan Dina? Nggak pernah kan? Aryo, kamu dengerin dulu Mama ngomong. Dengerin apa lagi, Ma? Mama sama Papa itu selalu aja muji-muji Soraya. Sampai-sampai ulang tahun Soraya begitu pentingnya. Apa lebih penting ulang tahun Soraya ini daripada kehamilan Dina? Hah? Apa lebih penting daripada cucu yang dikandung oleh Dina? Dina hamil? Iya. Mama nggak tahu kan soal itu? Dina nggak kasih tahu Mama? Udahlah. Lagian nggak penting juga sekarang. Apa, Aryo? Mama sama Papa udah nggak penting lagi. Kamu nggak nganggap Mama sama Papa. Kamu sudah nggak peduli sama Mama sama Papa. Sampai kamu nggak kasih tahu hal yang penting itu. Mama sama Papa itu udah bikin sakit hati Dina. Papa itu sudah sumpahin Dina mandul. Gimana caranya Dina mau kasih tahu Mama sama Papa kalau dia hamil? Yang ada Dina malah makin ketakutan. Takut disumpahin. Dan sekarang Mama minta Aryo buat beli bunga untuk Soraya. Apa Mama pikir ulang tahun Soraya itu lebih penting daripada kehamilan Dina? Mama pikir ulang tahun Soraya itu sama dengan kehamilan Dina? Enggak, Ma. Kehamilan Dina itu jauh luar biasa daripada ulang tahun Soraya. Mama nggak tahu. Mama nggak tahu kalau Dina hamil. Nggak ada yang ngasih tahu sama Mama. Mama yang sabar aja. Mama tersinggung. Mama ngerasa nggak dianggap sama Aryo. Mama harus ketemu sama Dina. Mama, udah. Mama di sini aja, Ma. Udah ya, Ma. Mama tenang. Setelah Mama dengar berita Dina hamil, Mama apakah sedih atau senang? Mama nggak tahu apa yang harus Mama lakukan. Nggak ada yang perlu Mama lakuin, Ma. Kita cukup berdoa. Mudah-mudahan Dina dan bayi yang ada di kandungannya diberikan kesehatan dan keselamatan sampai nanti lahir, Ma. Kasihan Oma, dia baru tahu kalau Tante Dina hamil. Tapi Mama juga kasihan, dia nggak dapet bunga dan ucapan ulang tahun dari Papa. Yudi! Gak ada. Tumben kamu kesini. Ada apa, Kak? Aku lagi sedih. Hah? Sedih? Sedih kenapa, Kak? Ayo duduk sama aku sini. Cerita dong. Ayo dong, Kak, cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Kalau orang tua suka lupa nggak? Kenapa, Dak? Kok kamu tanya gitu sama aku?
itu ulang tahunnya Mama. Tapi Papa nggak ingat sama sekali ulang tahunnya Mama. Papa nggak ingat, bahkan Papa juga nggak ngucapin. Aku sedih. Aku tahu pasti Mama itu sedih. Papa beliin bunga tuh cuma buat Tante Dina. Oh, gitu ya, Ra. Iya, Yud. Mama juga tahu. Pas Papa beliin bunga buat Tante Dina, Mama malah diem aja. Aku tahu. Pasti Mama itu sedih banget. Kasian ya, Ra, Mama kamu. Kasihan Soraya. Pak Aryo nggak adil memperlakukan dia. Padahal Soraya istri pertamanya. Rara, Om Dokter. sini. waduh jangan nangis dong. Gimana kalau ulang tahun mama kamu kita yang rayain? Om kok bisa tahu? Om ngupingnya. Iya, Om Dokter minta maaf. Tadi Om Dokter dengerin kamu bicara sama Yudi di situ. Oh, nggak apa-apa kok Om. Jadi gimana? Kamu mau kita rayain ulang tahun mama kamu? Nanti kita bikinin kue, terus pokoknya kita kasih kejutan deh buat mama kamu. Mau dong Om. Ya udah, sekarang kita ke kantin tempat mama kamu kerja. Kita bikin kue di sana. Setuju nggak? Setuju. Oke. Yuk. Bahan-bahannya sudah siap. Kalian udah siap? Udah. Mana tangannya? Yeay! Ayo. Akhirnya berhasil. Suka kan? Suka banget ini mah pasti. Pasti suka.